Halo teman-teman, balik lagi di channel gua dan selamat datang kembali di PSBB, podcast seru bareng Babe. Hari ini tanggal 17 Desember 2022, di mana ini adalah tepat satu hari setelah kemarin, hari Jumat tanggal 16 Desember, kita melakukan sidang prakerin. Yang dimana ini cukup menakutkan ya untuk kita sebagai deg-degan, panik dikit sebagai kita kelas 12 ya. Di sini gue mau ngasih kalian gambaran nih buat mungkin yang kalian lagi nyari tempat PKL atau belum PKL sama sekali atau udah besoknya PKL gitu ya, sebelum video ini diupload. Kita akan cerita dari awal banget sebelum kita PKL sampai sidang kemarin. Apa aja yang kita rasain dan apa aja yang kita alamin. By the way, podcast ini tanpa skrip. Jadi ini orang-orang temen-temen gue tiba-tiba habis syuting langsung gue ajakin podcast aja. Tadi kita habis syuting, di break syuting kita podcast kayak gini. Siapa dulu mungkin yang mau bercerita nih? Dari ujung kali. Dari ujung apa ya? Oke. Dari Mas Aji dulu. Kenapa? Gimana Mas? Dari awal PKL sampai kemarin apa aja yang lo rasain, lo dapetin? Pengalaman lo full lah, full movie lah. Full movie. Boleh. Jadi gini. Asik serius banget tuh. Udah ini banget nih udah. Konsep. Coba ini. Sebenarnya PKL ya. Partner gua PKL ada di sini. Ya. Gua PKL berdua sama orang itu. Pada awalnya kita sempat takut gak dapet tempat PKL itu demi apapun. Betul banget. Karena pas kita PKL yang lain tuh udah pada PKL, udah sepi. Oh, terakhir. Udah terakhir lah, bukan sepi, tapi udah terakhir. Tapi karena emang dari pihak sekolah ngasih izin buat nyari referensi, ya akhirnya kita dapat. Pokoknya kalau nyari tempat PKL atau belum dapat tempat PKL, bakal dapat, pasti dapat, nggak mungkin enggak. Karena ya itu salah satu program wajib jatuhnya kalau di SMK ya, pasti dapat, tenang aja. Ini kalau buat sidang kemarin, buset. Coba. Kalau buat sidang kemarin, awalnya takut banget. Karena yang namanya sidang itu presentasi, terus bakal ditanya-tanya, tapi santai aja, jangan tegang. Oke. Ternyata tidak semenakutkan itu. Coba lanjut nih. Coba. Ini kan katanya berpatra dengan Anda. Ya. Kalau dari sisi Anda bagaimana nih? Kalau di saya waktu itu gimana ya? Sempet takut banget soalnya gara-gara ya tinggal 1, 2, 3 sama satu lagi 4. Tinggal berempat kalau nggak salah itu ya. Ceweknya juga. 4 orang. Oh sama cewek lah. Pokoknya cowok tuh tinggal 4 orang di kelas saya. Nah itu tuh benar-benar udah nggak ada kabar. Ada PK lagi nggak nih di sekolahan? Iya, udah nggak ada habis ya. lagi. Sumpah. Jadi, waduh gimana Ji? Kita mau gimana? Nah, untungnya Aji dapat referensi dari orang tuanya. Di sini aja. Akhirnya kita coba sana dan yaudah kita diperbolehin di PKL sana sama sekolah sama industri sana juga. Nah pas lagi sidang itu awal tuh deg-degan. Iya. Kepikiran gara-gara laporan belum beres banget, cuman udah di ACC. Oh gitu. Laporan selesai, habis itu nggak lama sidang. Apa nggak ada degan gitu? Nah pada situ gue malah sampai begadang kayak kepikiran, duh besok gimana ya? Struggle. Iya, kayak gitulah. Struggle H-1. Betul. Ngeprint hampir satu. Iya, ngeprint H-1. Terus habis itu langsung kan pas lihat nama kebenaran tuh guru tuh ngomong tuh penguji ngomong kalau dari MM1 itu mulai dari B01 sampai B07. Nah, itu berurutan tuh berkeras Ruangannya. Nah, pas dilihat penguji deg-degan tuh. Pas dicari namanya kok nggak ada, makin panik Sama lu kan? iya. Udah sempet tuh kepikiran, wah ini harus ngomong. Pas dilihat di B03, oh ada nama gua. Dan ternyata pengujinya Ini bukan sidang nih dia nih. Iya. Ini curhat nih. Curhat jadinya karena ya gimana lagi orang udah akrab. Jadi bukan sidang sih. Maka ke arah ngobrol aja, ngobrol santai. Jadi Oh gitu. ininya hilang ya. Jadi deg-degannya. Yang tadi deg-degan banget udah kayak aduh gimana nih udah mau pingsan. Nggak jadi. Itu sih dari gua. Satu lagi nih. Sekarang dari
beliau dulu nih. Coba dulu. Iya, antum kan PKL kan lumayan Ini. juga kan. Nah, Gimana kalau dari ceritanya? gue ya. Nah, gue ini tuh sesudah mereka nih. Sama gue juga takut juga nih. Mereka udah dapet nih. Lah gue panik. Lebih terakhir. Lebih terakhir lagi. Ceweknya udah. Sisa gue sama teman gue, Yowan. Nah, itu tinggal dua doang tuh. Waduh, ini gimana lagi nih? Gimana lagi? Tadinya sempat ditawarin kan sama yang cewek tuh ada di sini. Akhirnya cuman saya dapat referensi dari ayah saya. Ayah saya dia tuh nawarin tuh di tempat printing katanya. Terus tanya juga, emang di sini bisa desain juga nggak? Katanya bisa. Terus cobalah buat survei ke sana gitu kan, kayak datang, nanyain, di sini bisa nerima murid PKL nggak gitu? Katanya, oh tanya aja bosnya, bisa katanya di bagian ini gitu, bagian desain sama printing. Oh oke. Setelah itu ajuinlah ke Pak Sugeng dan lain-lain. Oke, kita berangkat. Nah itu udah lega tuh di situ tuh, karena aman lah ya, udah ini semua kelas juga udah kosong. Nah selama di PKL itu ya awalnya sih kan deg-degan juga, kayak baru pertama kali nih, takut kayak aduh takut gak bisa nih gitu kan pasti ya, kayak aduh takut salah atau gimana. Tapi ya yang namanya kita prakterin ya, namanya juga ini juga kita belajar juga di sana aja, kayak nanya-nanya ini gitu gimana aja, cara ngeprintnya gimana, cara ini gimana. Tapi overall sih oke aja. Cuman bisa dibilang bosen kalau kayak gitu. Karena setiap hari tuh datang nih ya. Datang, buka laptop, siap-siap, itu cuman nunggu klien aja, kayak tiap hari desain. Kalau ada klien datang mau minta print, ya ngeprint, kalau minta desain, dan itu tiap hari gitu udah saya rasa kayak bosen aja gitu kayak gitu. Pernah gak ada satu hari gak ada klien? Nggak ada klien. Pernah, tapi ada kayak dapat dari luar, kayak misalkan bukan dari kayak gimana ya, dapat dari si bosnya gitu, kayak dari telepon. Iya, ada nggak datang ke tempat. Nah jadi seharian tuh ya udah, sekalinya desain nih harus nunggu orang itu, ya udah orangnya tuh datangnya malah besok ya, jadi ya udah pas di sana tuh udah bengong aja nggak ngapa-ngapain. Nah terus pas sidang ya sama kayak ini, H-1 ngeprint ya. Terus H-1 ngeprint itu udah semua. Kalau saya pede udah kayak gimana, karena pas sidang juga berapa doang. Nah sama tuh pengujinya tuh Pak Oki, saya di B01 ruangannya. Gue di B01 ruangannya awalnya kan kayak aduh Pak Oki nih gimana nih, kayak pasti nanyanya rinci nih gitu kan, kayak udah panik banget. Tapi udah selesai biasa aja. Udah selesai itu malah nggak ditanya apa-apa. Gue udah ngajuin kayak silakan Pak, kalau jika ada yang ditanyakan terkait prakerjaan saya mohon ditanyakan gitu. Cuman kata dia tidak ada. Oh ya udah, saya tutup prakerjanya lagi, tutup sidangnya, penutupan. Ya udah tinggal revisi tuh dikit doang, cuman 3 poin, kayak cuman lampiran sama halaman, udah itu doang. Nah sekarang coba nih, gue mau buka cerita gue dulu. Ini cerita gue nih agak panjang. Kalau mau ditulis novel boleh kali ya. Jadi novel, judulnya Prakerin. Mungkin awal-awal nih ya, awal-awal gue sama nih, kayak Aji, kayak Aidil, kayak Raka. Itu gue takut, demi Allah, kayak gue takut banget gak bisa PKL. Takut banget gak dapet tempat PKL, bener gak? Karena dalam pikiran gue kayak gue mau gawe di mana gitu, mau kerja di mana. Apalagi kan kata orang nyari kerja sekarang susah gitu kan. Dari situ gue berpikir, kalau misalkan gue nggak dapet tempat PKL tuh gimana gitu, takut gak lulus, takut nanti susah PKL-nya atau malah nggak dapet sama sekali ya kan. Nah tapi ternyata gue justru dapet PKL tuh paling awal, at least di kelas gue lah. Ya setahu gue paling awal, karena selesainya juga paling awal. Dia selesai, dia cuma berdua di kelas. Iya, gue selesai PKL datang ke kelas berdua doang sih. Murid rajin memang. Nah di situ gue ditawarin langsung sama guru kan, kamu mau gak PKL di sini nih, di tempat yang tahunan sebelumnya juga udah pernah PKL di sana. Kata gue, oh iya Pak boleh gitu. Saya ada temen lah, ada gitu beberapa. Kata dia, oh ya udah. Nanti kamu bagian ini ya, bagian ini. Oh iya Pak, saya bisa edit video mah gitu. Ada yang bisa desain gak di tim kamu? Oh nanti saya cari Pak gitu kan. Akhirnya gue PKL tuh sama beberapa temen gue. Ada si sama si sisanya gue, berlima kita, ya kan. Nah dari berlima ini mungkin gue nggak tahu ya di tempat lu pada atau di tempat-tempat yang lain gitu, entah di tempat gue doang atau kayak gimana, banyaklah cerita Maji, kayak ya anggota keluar gitu kan,
ada yang ini, ada yang itu gitu kan. Ada yang sakit juga kan. Sakitnya ini barengan, at least gue harus numpuk tugas. Banyak. Dan dari situ gue berpikir, oh ketika gue masuk sini, yang gue lakukan adalah mengerjakan apapun yang gue bisa. Bener gak? Yang ditawarin sama bos gue, nih kamu dapat tugas ini, kamu dapat tugas ini. Oke, gue lakukan lebih baik dari apa yang dia harapkan. Ya kan? Nah dari situ emang agak sedikit kaget ya ketika dari awal lu dikasih kerjaan, dikasih konsep kayak kamu digital marketing ya gini, tapi ternyata lain gitu. Ada beberapa tugas lain gitu yang ya sebenarnya nggak masalah. Cuman mungkin bagi orang-orang yang nggak terbiasa mungkin akan kaget. Karena temen gue sendiri kaget kayak, loh perasaan nggak gini deh tugasnya, kok dikasih tugas ini, kok dikasih tugas ini. Tapi gue rasa ketika gue udah lama ya prakerin di sana, gue berpikir, oh ya itu dia mungkin itu adalah jalan di mana atau pelatihan di mana lu tuh struggle-nya di situ gitu. Kayak contoh Raka aja nih. Raka kan tugas dia cuma itu aja. Kan jadi bosen bener gak? Ya kan? Kayak ya udah gitu, lu udah bisa di bagian itu, lu itu lagi. Skill lu yang lain yang mungkin bisa lu asah, ya jadi nggak keasah, ngerti gak lu? Tapi ketika dapat tugas lain yang di luar dari kemampuan lu, di luar dari skill lu, itu tuh malah bikin lu tuh lebih baik. Ya kan? Gue pernah dapat tugas ya. Dapat tugas di mana pada hari itu 1 hari full gue harus jadi fotografer, jadi videografer, dan jadi editor. Serius. Numpuk hari-hari 1 hari. Jadi gue harus bisa ngevideoin semua, tapi harus dapat fotonya juga. Malamnya harus selesai editannya. Jadi itu benar-benar struggle banget dan ngerasain, oh ternyata kerja tuh begini ya. Bisa secapek ini, tapi nanti ada hasilnya tuh kayak gini gitu nah. Itu dari sisi pekerjaannya ya, dari sisi tugasnya dan lain-lain. Tapi dari segi apa sih pengalaman atau momen-momen yang ada di sana bareng teman-teman gua, bareng bosnya, kan kita juga sering sharing tuh. Kalian pernah gak sih di tempat PKL dikasih curhatan apa gitu sama bos? Pernah ya? Sering banget kayaknya. Sering banget ya di sharing-sharing kayak, kamu tahu gak sih kerja tuh gini. Kalau saya sih lebih ke arah gini. udah ke arah bener. Ya kan, kalau udah terkonsep gini, kalau pembimbing lu di sana udah ngomong gini, berarti itu dia punya konsep. Ya sering kan? Itu luar biasa. Kayak dia nanya ke gua, tapi gua juga dikasih sesuatu dari dia gitu. Dia nanya gua kayak, kamu belajar ini dari mana gitu? Kamu bisa ini gak? Ya gue jawab sejujur-jujurnya. Tapi dia juga ngasih tahu bahwa dia tuh dulu juga dari nol loh, dari segini. Dari situ mungkin ya dari diri gue pribadi ya, gue merasa kayak, oh berarti gue nggak sendiri dong. Berarti banyak juga nih orang-orang yang sama kayak gue gitu kan. Dan dari situ mungkin skill juga berkembang ya. Gue yakin sih. Nah itu tuh. Nah setelah gue PKL, hari-hari menjelang PKL ya, yang di otak gue apa? Laporan. Tembok kedua muncul. Iya, tembok kedua muncul. Awalnya takut nih nggak dapat tempat trakerin. Udah aman. Tembok besi kedua muncul. Takut laporan nggak selesai. Serius. Itu tuh kayak takutnya tuh bener-bener kayak, aduh gimana ya gitu. Sakau. Bener-bener takut, gelisah banget, bimbang gitu kan. Gue laporan itu ketinggalan ya. Sama mungkin kayak kalian, gue masuk gelombang 2 padahal gue selesai lebih awal. Sama kan, kita juga selesai lebih awal ya. Tapi kita gelombang 2 gitu ya. Nah terus teman-teman gue, tim gue yang tadi PKL itu gelombang 1 semua. Ya. Iya, saya tahu ya. Teman-teman gue yang awalnya ngetim sama gue, selesainya bareng sama gue, masuknya bareng sama gue, dia sidang duluan di gelombang 1 dan gue belum ngapa-ngapain. Lebih ke arah ya mungkin karena gue belum punya laptop pada saat itu. Iya, itu masih laptop siapa ya? Iya, saya belum beli laptop Anda pada saat itu. Terus ada Raka, Mas ada jual laptop, nah saya beli gitu. Terima kasih loh sebelumnya loh. Nah tapi setelah laporan selesai, Tembok kedua hancur. Tembok nih hancur nih, dah. Muncul tembok yang lebih tinggi. Temboknya di gini nih. Udah tembok Maria. Udah kayak sidang PPT. Iya, yang terakhir adalah sidang. Kelihatannya mah temboknya besi gitu, gede tebel gitu. Iya, betul. Itu menghantui pikiran saya selama 1 minggu ya. Karena bingung ngancurinnya pakai apa, naiknya pakai apa. Naik apa, kita harus melewatinya bagaimana gitu ya. Tapi ternyata kalau dikerjakannya
dengan sungguh-sungguh dan tidak gerasa-gerusu mah bisa ya. Jadi bener, ternyata memang harus dikerjakan lebih awal-awal. Betul. Saya paham itu. Iya, harusnya dikerjakan lebih awal-awal. Harusnya, sumpah deh, gue ngasih tahu sama kalian. Kalau misalkan udah selesai PKL, tolonglah Langsung selesaiin aja. langsung selesaiin aja laporannya, langsung minta template ke kakak kelas kalian, langsung bimbingan, langsung jadi ntar. Jadi tanpa dulu kayak masih lama. Masih lama sidangnya, Kita udah ini tertekan berat. kayak sidang diundur ini, gak usah dikerjain Itu diundur karena lo belum kelar anjir. Itu diundur karena lo belum kelar. Iya, Paling ada gelombang 3. iya paling ada gelombang 3. Tiba-tiba tanggal 16. Tanggal 16 sidang ya. Waduh. Jadi Hamin berapa gitu? Gue baru bikin PPT, gue baru ngeprint, gue baru minta ACC, gue baru minta tanda tangan gitu ya. Dan itu ribet banget. Jujur ribet banget. Kayak, ini tanda tangan gak? Ini tanda tangan gak? Rak. Gini. Bro. Nanya ke ini ya kan, nanya ke udah yang sidang. Ini kayak gini bener gak? Kayak gini bener gak? Itu repot bro. Saya yakin anda juga dan yang menonton ini mungkin juga sama. Atau mungkin lebih parah lagi. Belum lagi kalau ada omongan, sidang tuh gini, sidang tuh gitu. Iya, sidang tuh pertanyaannya banyak. Sidang tuh pengujinya ada 3. Sidang tuh penguji ada 3. Dan satu penguji berapa? 26 pertanyaan satu penguji. Tidak boleh ada Tidak boleh ada ngomong harus lancar. PPT harus bagus. Ya gak? ya? Iya. Itu takut bro. Biarpun itu kayak itu motivasi. Takut bro. Tapi malah bikin stres. Iya, kepikiran bro. Kalau penguji, coba kamu bikin sekarang, Lu. itu gimana? Kan takut. Yang namanya kita ini makan. Nah itu sih. Pas sidang tuh kalau udah muncul, coba kamu, nah itu dah. Udah gak aman tuh. Coba kamu, nah udah gak usah. Langsung penutupan. Iya. Terima kasih, langsung gitu. Ya, atau gini, maaf Pak, itu bukan bagian pelatihan saya Betul. gitu. Terus juga ada pertanyaan menjebak katanya. Itu juga menakutkan bro. Takutnya kita Itu kenapa ya? Itu bisa di ini. Ya, bisa dilanjut. oke. Takutnya kita ngeblank kan, kita juga takut ya. Tapi ternyata Tembok itu terbuat dari Ternyata Kayak tidak triplek, seperti yang aing. terlihat. temboknya Iya. terbuat dari Yang kita triplek yang lihat dicat itu menjadi sebesi ya. ilusi intuisi. Ilusi intuisi. Jadi ketika sidang, gue dapat urutan kedua. Beneran. Jadi habis temen gue, itu gue. Dan ketika gue masuk, ya itu gak tahu ya kalau orang lain. Tapi at least gue sendiri udah biasa lah ngobrol, ngomong public speaking istilahnya gitu ya. Biasalah kita presentasi doang mah. Dan ternyata ketika kita selesai presentasi, ya udah gitu. Bagus-bagus aja kok. Nilainya bagus, oke, presentasi oke, PPT juga biasa aja gitu ya. Laporan juga, jujur laporan gue revisinya cuma 3 lembar. Dikit banget. Sama ya. Sama 3 lembar juga. Itu gampang. Dan pertanyaannya gue cuma 1 pertanyaan doang. Atau 2. 1 pertanyaan itu minta bukti hasil videonya. Yang kedua itu tugasnya selain video editor apa. Gue yakin pertanyaan kedua menjebak. Karena pertanyaannya itu harus sesuai sama yang ada di laporan kan. Ya, kayak gitu kan. Nah kayak gitu sih dari cerita gue. Mungkin gue yakin cerita kalian juga sama ya. Iya. Pada intinya Hamin berapa baru struggle, baru berpusing-pusing ria. Tapi Hamin sebelumnya Sangat santai. sangat santai, ketawa-ketawa, Nih, minum. nih, cerita ini gue selalu ceritain ke teman yang lain. Iya. Pas PKL, kalau PKL, Iya. kalau PKL nyari tempat sendiri, Iya. nyari tempat PKL yang bener, yang kerjanya jelas. Betul. Karena kalau PKL, lu bukan kerja, lu bukan magang, tapi lu belajar juga. Kalau Betul. kerjaannya nggak jelas, ya lu juga nggak dapat apa-apa. Kita nggak belajar apa-apa di situ. Nah jujur pada saat itu gue sama Aidil masuk cuman dari jam berapa nih? Jam 8. Jam 7:30 lah. Ya jam 8:30 sampai jam 10. Dan itu cuman di briefing. Kan cuma briefing doang. Di briefing Sisanya, di briefingnya tuh saya mau bikin ini ya kayak gini. Ntar kamu bikin ini desain ini isinya ada ini. Habis itu Oke Pak, kita balik. Main ML. Wow. 2 hari kemudian dipanggil lagi untuk laporan. Udah kelar nih Pak. Oke udah kelar. Set. Terus dia kasih tugas lagi ya kan. Ini saya mau bikin video ini, ya kan video promosi. Isinya ini. Oke kita buat di situ langsung. Kita bikin videonya langsung. Terus kita dikasih waktu berapa dia bikin edit video?
dikasih waktu edit tuh 3 hari, kan dia yang bagian video, dikasih waktu 3 hari. Habis itu udah kelar tuh. Terus kalau salah bikin satu desain lagi ya, produk lain, Ini apa? Label buat bakso ikan yang baru dia. produk baru lah gitu. Nah, dikasih di briefing juga kayak gini. Oke, kita bikin. Udah kelar nih laporan karena pas itu bertepatan hamin berapa minggu lalu sebelum puasa ya. Iya. Nah, terus dia bilang ke kita gini, kamu pas puasa nggak usah kesini dulu ya. Kalau kesini kalau saya panggil. Nah, Pas bulan puasa nggak kita pernah tidak dipanggil. Oh lupa. Oke, lupa ya. Mungkin lupa. Lupa. Udah ini nih, waktunya udah habis kan, PKL kan waktu kita 3 bulan kan. Iya. Udah habis nih 3 bulan. Kita mau ke sana tuh mau minta tanda tangan buku jurnal. Betul. Pas kita datang berdua, apa yang dia katakan tuh tidak? Apa tuh? Kok kamu tidak kesini? Kan tadi suruh dipanggil, Pak. Pak. Ini Kan udah dipanggil ya, makanya dia Aduh. ada deal main ML. Dan bener main ML nggak bikin laporan. Tuh kan. Karena pada saat kita balik dari tempat PKL juga, habis dari jam 10 sampai sore kita main ML. Aduh, kita pikiran tuh masih lama kayak Ji. Iya. Biarin aja lah. Kita juga nunggu kalau ada yang udah jadi, kita bisa lihat contohnya, takutnya salah Iya, kita. Bener. Sama di gue juga. Karena tahunan sebelumnya PKL di situ juga, akhirnya gue mintalah contohnya gitu kan. Gue pikir karena tugas dia kurang lebih sama gue, ya gue gampang lah tinggal ganti nama, ganti tanggal, bener gak? Iya. Ternyata tidak semudah itu, Brody. Laporannya error, Brody. Tahu halaman? Ya, nah, pokoknya kalian kalau udah mulai bimbingan nanti gue ngasih tahu doang. Yang paling susah adalah proses bimbingan, bener gak? Bener. Paling susah, paling rumit ya. Kalau PKL-nya gue jamin mulus. Ya, jadi gimana nih penutupan podcast untuk kita pada kesempatan kali ini, Ji? Sebelum kita menutup. Hah? Rekod. Udah. Anjing. Bagi dong. Ya, jadi kesimpulan sih pokoknya Ji ya. ya. Pokoknya PKL itu gampang. PKL itu Ya, PKL itu menyenangkan. Yang penting kitanya jangan males-malesan. Betul. Walaupun Happy. bosan tapi tetap kita harus Iya, kondusif. Betul. Setuju gak, Dil? Setuju sekali. Setuju ya, Dil ya? Dan Jadi- biarpun nanti tugasnya berat, mau apa, jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Karena Udah. nanti Serius? kalau kerja ya kalian merasakan. Bagus. Mas. Oh, Mas. Mas, saya dulu dong. Saya nasinya belum dapat, Mas. Dapat nasi. Ini loh. Dong Mas, kira saya dapat minyak, Mas. Ini ya porsioan. Mas, kita berantem aja, Mas. Porsioan. Nah, jadi sebelum kita menutup podcast kita ini, kita makan dulu ya, Ji. Ini podcast kan sejam harusnya. Cuma ini tadi baru dapat 30 menit, jadi setengah jamnya kita makan aja gimana? Oke. Oke. Vlog makan. Vlog makan. Vlog makan. Nah, asalnya. Ya pada intinya lu udah siap ya, Bud ya, kalau mau PKL ya, Bud ya. Siap banget. Siap banget. Apa belum sebenarnya? Udah sebenarnya kalau besok bisa sih besok. Kalau besok ya. Kalau besok bisa langsung bilang ini Bener ya? sekarang Bener ya? Coba bilangin aja gua ready. Serius? Oke, jadi podcast kita ditutup dengan Budi Siap PKL. Hashtag Budi Siap PKL. Spam di chat. Komen. Spam. Bener juga kata lo. Yaudah, Ji. Sampai sini aja dulu ya kali ya, Ji ya. Lo ada tambahan, Ji? Kalau dinasihatin pembimbing di tempat PKL, dengerin aja. Karena dia udah pernah muda, lu belum pernah tua. Reset. dan oh iya Rak, rak. lagi Rat. Jangan terlalu ini sama gaji. Jadi pertama-tama kalau masuk jangan dulu pasti nanya kayak ini digaji apa enggaknya. Jalanin dulu aja. Betul. Deal? Oke. Ya, Bud ya. BTW belakang lu green screen, Bud. Hilang nih. Iya. Nih. Tuh. Background lain. Mau ke Monas gak? Gue di Monas. Satu, dua, tiga. Hai. Wih. Monas. Wih. Kacau, Eng. Dah. Ini bakal diedit,